Ya, Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusioner itu akhirnya bersiap berhadapan langsung dengan Vigarland Garling. Ya, itu adalah kesatria suci yang salah ditakuti sebelum era Shamrock nih. Konflik itu bukan sekedar pertempuran biasa sih nakama, tapi memang bentrokan dua kekuatan besar bisa saja menentukan masa depan dunia baru. Garling kini memegang kendali atas pemerintahan dunia dan Dragon yang tahu terlalu banyak tentang organisasi rahasia ini. Pertuaran mereka di Elba itu bisa jadi peristiwa besar yang pernah terjadi loh. Apakah Dragon benar-benar punya kekuatan tersembunyi yang bisa menjadi kelemahan Garling itu? Nah, apakah di Elba ini akan menjadi panggung pertempuran besarnya itu nanti? Atau justru dia itu punya rencana lain yang jauh lebih gila nih? Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go. Kita mulai ceritanya. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, sebenarnya untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai ceritanya. Jadi tuh gini nakama, sudah cukup lama ya kita tuh memang menunggu-nunggu momen yang satu ini. Monkey D. Dragon tuh memang yang selama ini lebih banyak bersembunyi dalam bayang-bayang tersebut, rapat-rapat terus nih, akhirnya punya peluang untuk bergerak. Setelah sekian lama dia hanya diam seperti angin tersebut itu, kini waktunya yang disebut-sebut sudah berakhir. Pertanyaan sekarang, apakah kita akan melihat Dragon bertarung langsung dengan Vigarland Shamrock itu atau Garling, atau bahkan apakah kita menyaksikan Dragon malah muncul di Marijoa menghadapi ayahnya itu? Satu hal yang pasti, kita sudah sangat lama menantikan pergerakan nyata dari sosok yang digadang-gadang sebagai revolusioner terkuat dalam sejarah bajak laut One Piece itu ya. Saat terakhir yang makin dekat itu masuk akal jika udah akhirnya mulai memberikan panggung pada Dragon. Seperti apa peran Dragon dalam art Elbaf? Ya, itu akan luar biasa. Apakah benar dia akan muncul di sana nanti dan berapa sebenarnya harga buronan orang tersebut? Karena sejauh ini ya memang bisa dibilang dalam cerita sendiri tuh saat markasnya diserang oleh bajak laut Kuroige itu, dia malah memilih melarikan diri kan. Bartolomeo Kuma diperbudak di Marijoa sana, dia malah membiarkan pasukannya bertindak tanpa turun tangan secara langsung dan cepat. Bahkan ketika Sabo sempat dikira tewas, Dragon itu hanya bereaksi datar dan bertanya apakah Sabo masih akan bekerja. Ini semua memang buat banyak orang frustasi nih, karena kita sudah lama menunggu momen dimana Dragon tuh harusnya benar-benar menunjukkan kekuatannya. Banyak yang berharap Dragon muncul di Ege untuk menyelamatkan Kuma, melindungi Vegapunk dan bantu Luffy melawan guru sekala itu. Tapi nyatanya dia juga tidak muncul. Namun nakama, ada beberapa petunjuk yang bisa mengarah ke sana di situasi Elbaf itu nanti. Pertama, Kuma saat ini ada di Elbaf bersama kru topi jerami. Mengingat Dragon sangat peduli tentang bawahannya, ini bisa jadi alasan kuat bagi Dragon untuk datang ke sana di momen sekarang ini. Ditambah lagi Vegapunk berencana memperbaiki Kuma kan, itu berarti ada kemungkinan mereka akan bereuni kembali tuh. Kedua, Jaguar di Saul yang juga berada di Elbaf. Kita tahu bahwa para raksasa Elbaf tuh pernah membantu menyelamatkan buku-buku dari Ohara ya. Dragon datang ke Ohara setelah tragedi besar itu dan dia melihat secara langsung. Kita belum pernah melihat interaksi langsung antara Dragon dan juga para raksasa. Situasi ini harusnya menjadi menarik dalam art Elbaf itu nanti ya. Ketiga, jelas Vegapunk juga sudah menuju ke Elbaf itu dan melakukan sesuatu untuk membaikkan stela asli ya. Saul, kita bisa lihat bahwa Vegapunk yang punya hubungan dekat dengan Dragon dan pasukan revolusioner sendiri itu, ditambah lagi Vegapunk yang berhasil kabur dari Egghead, bisa aja bertemu dengan Dragon lebih dulu kan sebelum tiba di sana itu, sebelum Stella bangkit mungkin. Pertemuan tersebut tuh harusnya menjadi momen epic pada nantinya. Keempat, mungkin tema cuaca dan pulau langit juga makin kuat dalam ceritanya. One Piece semakin banyak mengeksplorasi elemen-elemen penting ya nakama. Mulai dari pulau langit tempat Nami berlatih hingga keberadaan Uruk, satu-satunya supernova yang belum mendapat sorotan besar sekarang ini. Elbaf itu punya hubungan geografis yang memungkinkan akses ke pulau-pulau tersebut, terutama melalui pohon Adam. Dan jika benar Dragon benar-benar bisa memanipulasi cuaca, ini semuanya bisa terhubung dengan peran besarnya di arc ini nanti kan. Mungkin petunjuk besar yang menunjukkan bahwa Dragon itu akhirnya bergerak itu adalah pernyataannya sendiri.
Saat pertama kali Kesatria Suci disebut dalam cerita, Dragon mengatakan bahwa pertempuran sejati akan dimulai ketika mereka bergerak tuh. Dan sekarang Vigarland, Shamrock, dan Gunko muncul dengan dia mengintegrasikan Elbaf dan juga pemerintahan pusat. Artinya inilah momen tepat untuk Dragon mengambil alih tindakan. Nah tentu saja ya, ini bukan berarti Dragon akan langsung bertarung melawan Kesatria Suci di Elbaf. Bisa aja dia masih menunggu momen yang lebih besar nanti, mungkin untuk menyerang langsung ke Marijua atau hal lain pula nih. Ya kita tahu Dragon seperti apa orangnya. Memang ada misteri besar yang masih menggantung sekarang ini. Siapa sebenarnya pria dengan bertanda luka bakar tersebut yang mengetahui lokasi Road Poneglyph terakhir? Banyak yang menyebutkan itu adalah Jaguar di Saul, Dragon sendiri, dan juga Scooper Gaban kan. Semua ini menjadi hal-hal yang menjadi seru lagi nakama. Kenapa informasi itu mengarah kepada Dragon yang sempat ramai kala itu? Ya sangat jelas karena dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi angin dan cuaca tersebut atau bahkan badai ya. Hal-hal seperti itu memang menjadi ciri-ciri pria dengan tanda luka bakar itu sendiri. Namun ada teori lebih menarik bahwa sebenarnya ada dua pria bertanda luka bakar lain. Mungkin salah satu kubunya itu selain Dragon adalah para bajak laut dan juga dari pihak Gaana itu sendiri. Tinggal siapa nanti yang akan muncul lebih dulu dan menemukan Road Poneglyph terakhir itulah yang akan mengubah jalannya cerita One Piece ke depan. Terlepas dari semua itu ya nakama, mohon besar yang jadi lebih penting dari pertarungan pengungkapan nilai buronan Dragon itu memang itu akan menjadi pertempuran besar-besaran melawan Vigarland Garling atau bahkan Vigarland Shamrock itu nanti. Karena kita tahu sendiri pihak pemerintahan dunia itu telah memberikan bounty kepada orang-orang besar tersebut dan banyak yang berspekulasi bahwa sekitar 5 miliar berry adalah nilai yang sangat pantas untuk Dragon itu sendiri. Dragon tentu memiliki angka yang sangat gila, mungkin 5 atau bahkan lebih ya, 10 miliar berry mungkin untuk pengungkapan lebih lanjut lagi. Itu menjadi sebuah daya tarik yang seru lagi ke depannya. Bagaimana pertarungan akan terjadi itu pasti pasukan revolusioner kemungkinan besar akan menghadapi Kesatria Suci secara besar-besaran. Jika mereka sudah bergerak, bahwa angkatan laut jelas harus bersiap nih. Pertarungan paling besar selain Dragon itu mungkin juga antara Sabo dan juga Vigarland Shamrock pula kan, jika Vigarland Garling itu diharuskan untuk melawan Dragon itu sendiri. Masalahnya Goro Seto memiliki keabadian, itu berarti untuk mengalahkan mereka Imu juga harus disingkirkan kan. Bayangkan nakama, pertempuran puncak itu Dragon melawan Imu, pemimpin revolusioner terbesar melawan penguasa dunia, sementara Akainu bisa aja berkhianat dari pemerintah. Sementara dari pihak angkatan laut akan melawan orang-orang Dragon itu sendiri kan. Wah itu akan menjadi kemelut yang sangatlah epic tuh. Sejauh mata memandang memang kisah One Piece itu semakin panas saja. Revolusi yang dipimpin oleh Dragon itu kian mengguncang fondasi pemerintahan pusat, memaksa mereka mengambil langkah-langkah ekstrem menekan pergerakan kaum revolusioner kan. Tapi kali ini sosok yang benar-benar bisa menjadi penghalang terbesar bagi Dragon ya jelas itu adalah Garling tadi. Bukan kebetulan jika Garling kini dipercaya memegang kendali sebagai salah satu pilar utama pemerintahan pusat. Kegagalan Saturnus yang untuk menekan revolusi itu, Garling dipilih untuk turun tangan secara langsung ya, membawa perintah mutlak dari Im Sama dengan pedang di tangannya dan otoritas penuh atas Kesatria Suci nih. Ini secara ditugaskan untuk menumpas perlawanan Dragon memang untuk menghancurkan semua jalur supply yang selama ini menopang revolusioner. Nah situasi ini makin runyam lagi ketika Dragon dan pasukannya berani melakukan tindakan drastis di sana, memutus suplai makanan ke Marijua, dan ini bukan sekedar sabotase biasa nakama, sebuah pukulan langsung ke jantung pemerintahan pusat kan. Akibatnya benar sekali salah satu guru Jupiter bertanggung jawab atas urusan pangan tersebut mulai kehilangan kendali. Garling pun tak tinggal diam, ia dengan tegas menuntut tindakan keras menanggulangi masalah ini. Nah masalahnya adalah Garling itu bukanlah sosok sembarangan sob. Sebagai pemimpin Kesatria Suci, ia lebih dari sekedar petarung yang kuat tuh. Keberadaan sendiri sudah cukup untuk membuat Dragon itu dan komandan revolusioner lain itu sangat lawas pada di sana. Bukan hanya karena kekuatan yang luar biasa, tapi juga karena metode dan strateginya sangat terstruktur tuh. Garling jelas bukan tipe musuh yang bisa diremehkan, apalagi dia adalah keluarga dan mantan Raja God Valley kan. Dia memiliki kekuatan yang sangat legendaris, mungkin salah satu kemampuan buah iblisnya itu mythical Zoan atau keabadian seperti para guru lainnya kan. Banyak yang mengait-ngaitkan jika Shamrock itu terhubung dengan Cerberus dan Akagami-san itu terhubung dengan Griffon, kemungkinan ayahnya itu juga memiliki kemampuan dari Nordic lainnya. Petunjuk itu mengarah pada satu kemungkinan besar, memang pertempuran mereka jelas akan terjadi luar biasa, jika itu pun akan ada di Elbaf.
Itulah kenapa sekarang ini tujuan Garling dan Gorosei itu mereka begitu berhati-hati dengan salah satu kelompok yang sekarang itu sedang bergerak kan. Jelas Dragon dan para pasukannya itu tak akan tinggal diam. Revolusi besar-besaran kemungkinan akan terjadi di tahun 2025 ini. Sepakat nakama semuanya tentang semua hipotesa ini? Nah, gimana nih? Apakah di Elbaf itu nanti plot twist baru itu akan muncul? Salah satunya adalah ayah Luffy itu sendiri, Monkey D. Dragon. Sepakat nakama? Di Dragon. Sepakat nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai prediksi akan terjadi di kisah One Piece kedepannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.